لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Ini perjumpaan kita yang pertama setelah kita liburan selama Ramadan. Mudah-mudahan siam dan qiyam dan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita mulai majelis kita kali ini, pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir, maka kita mulai dengan mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit pada hari ini. Ada ibunya masih sakit, kemudian guru saya juga Al-Ustaz Ahmad Faisal di Sampit, beliau juga sakit. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diberi barakah oleh Allah dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk yang saya sebutkan tadi dan juga seluruh umat Islam yang sakit supaya pahala kita lebih banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi mardal muslimin. Nas'alullaha al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم ليمشوا لك إلى الصلاة ويعملوا لك عملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Kemudian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir yang saya tulis ini sudah kita pelajari sampai pada hadis 716. Larzab. Ini. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis yang ke 716. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu anharin, 4 sungai, min anharil jannah, dari sungai-sungai surga, yaitu sungai Sayhan, sungai Jaihan, sungai Nil, dan sungai Furat. Furat itu adalah sungai Efrat. Hadis diriwayatkan oleh Syirazi, derajatnya sahih. Hadis ini bicara tentang 4 sungai besar di dunia. Sungai Jaihan ini di Misisah. Saya tidak tahu persisnya di mana Misisah itu, tapi saya yakin kalau kita cari kepada Mbah YouTube pasti dia mengetahui. Tapi tidak begitu penting bagi kita di mana letaknya. Yang penting ada sungai namanya Sungai Sayhan. Sayhan tidak sama dengan Sayhun, karena Sayhun itu sungai di India, beda lagi. Demikian juga Jaihan, ini satu sungai besar. Ini bukan Sungai Jaihun, itu 2 nama yang berbeda. Imam Nawawi mengatakan Sayhun bukan Sayhan, Jaihun bukan Jaihan. Disepakati ulama, ini 2 hal yang berbeda. Adapun Sungai Nil semua kita tahu, ini adalah sungai di mana? Sir. Nah, kalau Furat, Efrat ini adalah yang ada di Irak. Nah, ini 4 sungai besar di dunia disebut sebagai sungai surga. Kenapa? Karena banyaknya berkah pada sungai-sungai. Nah, sesuatu yang banyak berkahnya dinisbatkan kepada surga, sebagaimana surga itu banyak berkahnya. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah besok di akhirat itu ada sungai-sungai namanya ini, Sayhan, Jaihan, Nil, Furat. Maka Sayhan, Jaihan, Nil, Furat yang ada di dunia ini seperti mewakili kondisi surga, sungai-sungai yang ada di surga. Sebagaimana nanti ada sungai-sungai yang namanya ini, maka juga ada di dunia sungai-sungai namanya seperti ini. Tapi hanya sama nama, beda barangnya. Ini seperti kalam Allah dalam Al-Quran tentang buah-buahan. Allah mengatakan, wa utubihi mutasyabihan. Para ahli surga itu diberi buah-buahan di dalam surga mutasyabihan, yang serupa. Nah, serupa ini maksudnya gimana? Ya.
Ada sebagian tafsir mengatakan bahwa ini maksudnya sama dengan buah-buah yang ada di dunia. Tetapi buah-buahnya hanya sama nama saja. Namanya sama-sama mangga, namanya sama-sama apel atau anggur. Ya kalau bahasa Arab ya inab dan sebagainya. Gitu. Tapi ketika dimakan rasanya jelas berbeda, jauh lebih lezat yang ada di dalam surga. Maka sekedar nama sama tapi barangnya berbeda, demikian juga sungai ini tadi. Kemudian 717, arba'atun ada 4 tajri yang mengalir alaihim kepada mereka, ujuruhum pahala-pahala mereka, ba'dal maut setelah mati. Yang pertama adalah man, orang yang mati murabiton dalam keadaan ribat fi sabilillah, di jalan Allah. Yang kedua, wa man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, maksudnya ilmu agama. Ujriya lahu, dialirkan untuk dia amaluhu, amalnya, maksudnya pahala amalnya, ma'umila bihi, selama diamalkan terhadap ilmu tersebut. Yang ketiga, wa man tasaddaqa, orang yang sedekah bisedaqatin, dengan satu sedekah, fa ajruha, maka pahalanya, yajri lahu, mengalir kepadanya, ma wujidat, selama sedekah itu masih ada. Yang keempat, warajulun, dan seseorang taraka yang meninggalkan waladan salihan, anak yang saleh, fahuwa, maka anak tadi yad'u lahu, mendoakan kebaikan untuk orang tua. Hadis ini riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa 4 amal ini mengalirkan pahala meskipun orangnya sudah mati. Karena itu, mari kita cari salah satu dari 4 ini mana yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa semuanya. Kalau bisa semuanya lebih bagus. Yang pertama adalah mati dalam keadaan ribat. Ribat itu menjaga perbatasan antara negara kaum muslimin dengan negara orang-orang kafir. Karena perbatasannya kalau tidak dijaga menyebabkan ketidakamanan umat Islam. Nah, menjaga di situ, kemudian mati dalam kondisi menjaga itu namanya mati dalam keadaan ribat. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan orang yang mati ribat itu mendapatkan 3 fadilah. Fadilahnya apa saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama, jaro alaihi amalu, amalannya masih mengalirkan pahala. Yang kedua, ujriya alaihi rizku, masih diberi rizki oleh Allah. Jadi seperti orang yang mati syahid, diberi rizki oleh Allah. Yang ketiga, aminal fatan, aman dari mungkar nakir. Fatan itu nama lain dari apa? Mungkar nakir. Nah, ini istilah Nabi ya, perlu dihafalkan. Fatan, pemfitnah, yaitu pemuji dalam kuburan, yaitu malaikat mungkar nakir. Nah, ini 3 fadilah orang yang mati dalam keadaan ribat. Sekarang di kita di Indonesia tidak ada jihad perang. Nah, maka berarti mati ribat mungkin kita susah untuk mendapatkannya di Indonesia. Maka nomor 2 bisa kita cari, mengajarkan ilmu agama. Dalam hadis yang lain bukan allama, tapi nasyara, menyebarkan. Dan menyebarkan itu lebih umum, lebih luas. Karena menyebarkan itu bisa dengan 2 cara. Bisa dengan ta'liman, dengan mengajar seperti saya seperti ini. Bisa juga dengan tasnifan, dengan menulis, berkarya. Nah, maka nasyara, menyebarkan ilmu, itu bisa dengan mengajar, bisa dengan menulis. Kemudian yang ketiga, sedekah. Ini namanya sedekah jariyah atau namanya lagi wakaf. Nah, maka pahalanya masih mengalir selama sedekahnya masih ada. Meja ini selama masih ada mejanya berarti masih mengalirkan pahala. Kalau ini merupakan sedekah dari seseorang. Demikian juga mic ini selama masih ada mic-nya maka masih mengalirkan pahala. Kipas demikian juga, lampu demikian juga. Maka sebenarnya wakaf itu tidak sesuatu yang harus besar. Apapun yang bisa kita wakafkan, yaitu diambil manfaat dari barangnya, maka sudah disebut wakaf. Lampu, wakaf lampu bisa nggak? Bisa. Karena wakaf itu meletakkan atau mensedekahkan suatu barang, diambil manfaatnya. Itu namanya wakaf. Lampu itu kan barang. Nah, diambil manfaatnya. Manfaatnya apa? Menyinari. Nah, itu bisa. Selama masih menyinari, maka masih mendapatkan pahala. Jam dinding juga begitu. Ada jam dinding di masjid. Nah, siapa yang mewakafkan itu dapat pahala. Kemudian yang keempat adalah waladan salihan, anak yang saleh. Dia mendoakan orang tuanya, maka menyebabkan orang tuanya tinggi derajatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah.
Karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang tua. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-Isra ayat 24, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Katakanlah wahai anak, wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah merawatku dalam keadaan kecil. Nah, ini paling bagus ditambahi doa ampunan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata-kata arba'atun, 4. Ini bukan sesuatu yang membatasi. Tapi karena Nabi waktu itu ingin menyampaikan 4. Dengan dalil bahwa kita dapatkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan sab'un yajri. Ada 7 perkara yang masih mengalirkan pahala kepada orang yang sudah mati. Sab'un yajri lil abdi ajrahunna wa huwa fi qabrih ba'da mautih. Orangnya sudah di kuburan, sudah mati, tapi 7 amal ini masih mengalirkan pahala. Yang pertama, mengajarkan ilmu agama. Yang kedua, mengalirkan sungai. Jadi membuat sungai. Misalnya Bengawan Solo. Nah, itu yang saya tahu itu buatan Mbah Harto itu. Itu kalau Mbah Harto membuat sungai Bengawan Solo ikhlas karena Allah, itu pahalanya masih ngalir kepada Mbah Harto. Kalau apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggali sumur, kemudian menanam pohon, kemudian membangun masjid, kemudian mewariskan mushaf, tidak harus mushaf ya, kitab ilmu juga termasuk. Kemudian meninggalkan anak soleh yang memintakan untuknya setelah kematiannya. Ini hadis riwayat Bazzar, derajatnya juga sahih. Nah, karena itu ringkasnya menurut para ulama, kalau dikumpulkan semua hadis tentang masalah ini, ada 11 amal yang bisa mengalirkan pahala kepada orang yang sudah mati. Nah, 11 itu kalau dikumpulkan semua riwayat yang ada. Maka kata-kata arba ini bukan untuk membatasi. 718. Arba'atu danarir, ada 4 dinar. Dinar itu uang emas. Dinarun, 1 dinar, a'taitahu, engkau berikan dinar itu miskinan kepada orang miskin. Wa dinarun, dan 1 dinar lagi, a'taitahu, engkau berikan dia fi raqabatin, pada budak. Jadi budak yang ingin memerdekakan diri, maka dibantu dengan uang kita. Wa dinarun, dan 1 dinar, anfaqtahu, engkau menafkahkannya fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau zaman dulu ya jihad fi sabilillah, perang. Kemudian yang keempat, wa dinarun, dan 1 dinar lagi, anfaqtahu, engkau menafkahkannya ala ahlika, kepada keluargamu, anak istri. Afdaluha, yang paling utama dari 4 dinar tadi adalah alladzi, dinar yang anfaqtahu, engkau menafkahkannya ala ahlika, kepada keluargamu. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jadi kha ini Bukhari, dal ini kitab Adabul Mufrad. Hadisnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa uang yang kita keluarkan yang paling besar pahalanya adalah kalau kita mengeluarkan untuk suatu kewajiban, itu paling besar. Memberi kepada orang miskin, ini kan tidak fardu ain. Kalau dibandingkan dengan memberi kepada keluarga, nah ini ahlika, memberi kepada keluarga, ini fardu ain. Maka yang dinafkahkan untuk keluarga pahalanya lebih besar. Kenapa? Wajib. Sementara yang lain-lainnya tadi bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, tapi wajibnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka yang fardu ain pahalanya lebih besar daripada yang fardu kifayah atau yang sunnah. Karena itu jangan salah paham terhadap hadis ini. Bukan berarti kalau begitu semua duit saya untuk keluarga saya saja. Tidak pernah infak, nggak pernah. Itu salah paham namanya. Kalau keluarga sudah tercukupi, otomatis duit hendaklah kita sebarkan kemana-mana. Untuk keluarga untuk kerabat yang miskin, untuk tetangga yang miskin, untuk orang yang sakit, dan sebagainya. Jadi salah paham kalau menerapkan hadis ini, semua duit kita fokuskan untuk keluarga, tidak ada yang lain. Karena katanya lebih besar pahalanya. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya dibandingkan dengan nafkah-nafkah kepada selain keluarga, maka yang wajib ini kepada keluarga, ini pahalanya lebih besar. Karena itu dalam Islam kita diajari oleh Nabi untuk memberikan nafkah secara urut. Yang lebih wajib siapa? Anak dan istri. Anak istri dahulukan. Jangan sampai anak istri ditelantarkan,
malah yang lain didahulukan. Sebagaimana Muawiyah, sebagaimana Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah, dia kurang dalam memberikan kepada anak istrinya. Anak istrinya diberikan lapar. Tapi kalau kepada orang lain dia nyah-nyohnya bukan main. Terkenal dermawan dia. Tapi kalau untuk anak istri susah untuk mengeluarkan duit. Nah, makanya istrinya bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini saya dan anak saya oleh suami tidak dikasih cukup. Boleh nggak saya ngambil duitnya suami tanpa pengetahuan dia? Boleh nggak? Nah, maka kata Nabi, boleh silakan, asalkan ngambilnya dengan cara yang baik. Artinya sesuai kecukupan saja. Misalnya dikasih makan satu hari cuma satu kali, ini kan kurang. Nah, kamu ambil duit yang cukup untuk makan 3 kali, sudah, titik, tidak boleh menambah lagi. Kalau nambah lagi mengambil yang lebih banyak, ini berarti mencuri uangnya suami, tidak boleh. Tapi kalau karena dizalimi oleh suami, boleh ambil hartanya suami, sekedar untuk mengambil haknya saja. 719. Arba'atun, ada 4, minad dawabi, dari binatang melata, la yuqtalna, tidak boleh dibunuh. Yang pertama an-namlah, semut. Yang kedua an-nahlah, lebah. Yang ketiga al-hudhud, burung hudhud. Yang keempat as-surad, burung surat. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama menunjukkan bahwa 4 hewan ini tidak boleh dibunuh. Siapa yang membunuh berdosa. Kecuali kalau dia membunuhnya karena sebab. Misalnya, kita lagi tidur digigit oleh semut. Nah, semutnya mengganggu, bunuh, nggak ada masalah. Kenapa? Dia mengganggu. Tapi tidak ada salah apa-apa semut, tiba-tiba kita cari dimanapun ada semut dibunuhi. Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka tidak berhak untuk dibunuh. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang nabi pernah ketika tidur digigit oleh seekor semut. Maka beliau terbangun kemudian membakar sarang semut yang ada di situ. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah gara-gara satu semut yang menggigit kamu, kemudian satu kampung semut kamu bakar? Tidak boleh seperti itu. Ini berarti zalim kepada semut-semut tadi. Adanya kita tahu bahwa itu zalim karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ditegur oleh Allah, ya berarti tidak zalim karena dia yang melakukan adalah seorang nabi. Ya, hadisnya sahih dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa 4 hewan ini tidak halal untuk dimakan. Karena kalau kita makan, pasti harus apa? Membunuh dulu, ya kan? Sementara membunuhnya tidak boleh. Berarti memakannya juga tidak boleh. Maka makan semut tidak boleh. Makan lebah tidak boleh. Burung hudhud, burung sorot tidak boleh dimakan, semuanya tidak boleh. Lebah ini sebagian orang memakannya, Pak. Karena saya tahu waktu kecil dulu ada sarang lebah dimasak. Nah, kemudian lebahnya masih ada di dalamnya, ikut dimakan. Oke, katanya gurih. Nah, berdasarkan hadis ini tidak boleh lebah dimakan. Karena dibunuh saja tidak boleh, berarti dimakan juga tidak boleh. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian mengatakan tidak boleh dibunuh itu berarti tidak boleh dimakan, tidak harus begitu. Tapi yang dipakai oleh guru-guru kita adalah bahwa tidak boleh dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Kemudian semut ini, menurut Al-Imam Al-Khattabi, yang tidak boleh dibunuh hanyalah semut-semut Nabi Sulaiman, bukan semua semut. Karena semut-semut nama Nabi Sulaiman itu semut-semut yang besar-besar yang tidak ada madarat kepada orang. Jadi kalau melewati tubuh kita tidak akan menggigit. Maka tidak boleh dibunuh karena itu. Ini menurut siapa? Al-Imam Al-Khattabi. Tapi ya tidak harus kita mengikuti penjelasan dari Al-Imam Al-Khattabi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi ini semut khusus. Maka semut secara umum ya semua semut itu ya jangan dibunuh. Kecuali kalau tadi memadarati saja, memadarati baru dibunuh. Adapun lebah kenapa tidak boleh dibunuh? Para ulama katakan karena lebah itu banyak sekali manfaatnya. Dia mengeluarkan asal, asal itu madu. Madu merupakan obat untuk kita. Dia mengeluarkan syam'un, syam'un itu lilin, ya. Nah, itu bisa untuk penerangan. Maka bisa untuk obat, bisa untuk penerangan. Ini lebah. Maka banyak manfaatnya, jangan dibunuh. Bahkan di akhirat nanti Allah memuliakan lebah. Rasul bersabda, "Adz-dzubab kulluhu finnar."
lalat semuanya di neraka, illan nahl, kecuali lebah. Maksudnya lalat ini, lalat dan sejenisnya yang kecil-kecil, yang suka terbang-terbang itu. Nah, itu semuanya nanti di neraka, kecuali lebah. Dia tidak di neraka. Tapi di neraka di sini bukan berarti disiksa, bukan. Dimasukkan dalam neraka untuk menyiksa orang-orang ahli neraka. Jadi lebah nanti akan masuk neraka untuk apa? Menyiksa orang-orang neraka. Adapun lebah tidak digunakan untuk menyiksa. Kenapa? Para ulama katakan karena tidak cocok. Di dunia dia banyak manfaatnya, maka digunakan untuk menyiksa tidak cocok. Cocoknya untuk memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian burung hudhud ini punya kelebihan, dia bisa melihat air yang ada di dalam tanah seperti melihat air di dalam gelas kaca. Makanya Nabi Sulaiman kalau safar selalu membawa burung hudhud. Karena kalau berhenti di suatu tempat, dia suruh burung hudhudnya. Tolong dicarikan mana ada sumber sumur di sini. Nah, burung hudhud yang mencari. Oh, di sini ada sumber air di sini. Nah, maka digali di tempat tersebut, pasti keluar airnya. Konon seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ini semuanya didapatkan dalam buku-buku tentang hewan-hewan. Seperti misalnya buku Hayatul Hayawanatil Kubro. Ini bicara tentang hewan-hewan, nah, disebutkan fadilah-fadilah hewan-hewan seperti ini. Bisa benar, bisa salah. Wallahu a'lam. Kalau burung surat ini burung kecil, saya sendiri belum pernah melihat wujudnya kayak apa. Nah, bisa nanti dicari di internet. Kita lanjutkan 720. Arba'atun, ada 4, yubghiduhumullahu ta'ala, yang Allah ta'ala membenci mereka. Yang pertama al-bayya', penjual, al-halaf, yang selalu bersumpah. Yang kedua wal faqir, orang miskin, al-mukhtal, yang sombong. Yang ketiga asy-syekh, orang tua, az-zani, berzina. Orang sudah tua usianya tapi berzina. Yang keempat al-imam, pemimpin, al-jair, yang dolim. Hadis ini diriwayatkan Nasai sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, tercelanya melakukan 4 perkara ini. Pertama, ketika menjual mudah bersumpah. Ini tercela seperti ini. Tidak diajarkan dalam Islam. Bersumpah itu dalam Islam diajarkan hanya ketika diperlukan saja. Maka jangan suka bersumpah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit wallah, dikit-dikit demi Allah. Itu bukan ajaran Nabi. Bersumpah ketika diperlukan. Ada orang menuduh kita, nah, kemudian kita mengatakan demi Allah saya tidak melakukan, supaya dia apa, yakin dengan ucapan kita. Gak ada masalah begini karena diperlukan. Tapi nggak diperlukan nggak usah. Jual beli nggak perlu bersumpah. Ngapain bersumpah? Ini barangnya bagus ya bilang bagus, tidak dipercaya ya sudah. Oh, ini saya menceritakan sesuai dengan apa yang saya tahu. Kalau ada airnya dijelaskan airnya. Kemudian 4 orang ini masalah yang kedua ya. Kenapa 4 orang ini kok dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena 4 orang ini semuanya melakukan perkara-perkara yang sebenarnya tidak diperlukan oleh mereka. Menjual, apakah perlu bersumpah? Tidak perlu. Orang fakir, apakah perlu sombong? Yang disombongkan apa? Kalau orang kaya sombong, masih memper, meskipun juga haram sombong itu. Siapapun yang melakukan tetap sombong. Tapi orang miskin yang disombongkan nggak ada. Kok malah dia melakukan kesombongan? Ini menyebabkan Allah lebih benci kepada dia. Demikian juga orang yang sudah tua renta kok berzina. Syahwatnya seberapa sih orang tua renta itu? Kok masih menuruti syahwatnya? Apakah tidak mampu dia menahan syahwatnya dengan usia seperti itu? Jadi sudah nggak perlu lagi sebenarnya. Kalau ada orang pemuda berzina, itu masih memper, meskipun tetap haram, tetap tidak boleh. Demikian juga pemimpin. Pemimpin kok dadak zalim? Oh, dia sudah berkuasa kok. Dia tidak perlu zalim sebenarnya. Dia ngomong apapun rakyatnya sudah manut, sudah taat. Nah, kok seperti itu kok masih zalim kepada orang yang di bawah dia. Nah, ini tidak sepantasnya. Nafis, nafis. Ijlis, ijlis, ijlis. Duduk, duduk, ijlis. Ijlis, ijlis, ijlis. Uskut. Hadis 721 ya. Ini hadis sangat penting. Ini jarang disampaikan. Ini perlu kita ketahui. Hadis 721 ini. Arba'atun, ada 4 orang yahtajun, yang mereka berhujjah, yaitu menyampaikan alasan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. 1, rajulun asom, seseorang yang tuli, la yasma'u syai'an, dia tidak mendengar sesuatu. Yang kedua, wa rajulun, seseorang ahmaq, yang bodoh,
Yang ketiga, warujulun, dan seseorang harim yang pikun. Yang keempat, warujulun, dan seseorang mati fi fatrah, pada masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa di mana tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Isa sudah wafat, kemudian setelah itu tidak ada nabi lagi setelahnya, sehingga orang tidak tahu agama yang benar yang kayak apa, sampai muncul nabi berikutnya. Nah, itu namanya masa fatrah. Kemudian Nabi menjelaskan, fa'ammal asom, maka adapun orang yang tuli, fayaqul, dia mengatakan kepada Allah, Rabbi wahai Rabbku, laqad ja'al Islam, sungguh telah datang agama Islam, wa ma asma'u syai'a, dan saya tidak mendengar sesuatu apapun juga. Artinya wajar kalau saya kafir. Kenapa? Saya tidak mendengar apapun juga. Ada orang menyampaikan pengajian, saya nggak paham. Yang kedua, wa amal ahmak. Adapun orang yang bodoh. Bodoh itu maksudnya orang yang akalnya tidak sempurna. Orang gila dan sebagainya. Fayaqulu, maka dia mengatakan, Rabbi wahai Rabbu, ja'al Islam, telah datang agama Islam. Wa ma a'qilu syai'a, dan saya tidak memahami sesuatu apapun juga. Wasibyan, dan anak-anak kecil, yahlifunani, mereka melempari saya, bil ba'ar, dengan tai onta dan sebagainya. Wa ammal harim, adapun orang yang pikun, fayaqulu, maka dia mengatakan, Rabbi wahai Rabbku, laqad ja'al Islam, sungguh telah datang agama Islam, wa ma a'qilu syai'an, saya tidak bisa memahami sesuatu apapun juga. Wa ammal ladzi mata fil fatrah, adapun orang yang mati pada masa fatrah, fayaqulu, maka dia mengatakan, Rabbi wahai Rabbku, ma atani, tidaklah datang kepada saya, laka, bagimu, rasulun, seorang utusan. Faya'khudhu, maka Allah mengambil, mawathiqahum, perjanjian kepada mereka, la yuti'unnahu, sungguh betul-betul mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fayursilu, maka Allah mengutus, ilaihim, kepada mereka, an, bahwasanya, udkhulu, masuklah kalian, annar, ke dalam neraka. Jadi 4 orang tadi di akhirat akan diuji oleh Allah. Diuji apa? Perintah disuruh masuk neraka. Akhirnya apa? Faman dakhalaha, barang siapa yang masuk ke dalam neraka, kanat, jadilah neraka itu, alaihi, untuk dia, bardan, dingin, wasalaman, dan selamat. Wa man lam yadkhulha, adapun yang tidak mau masuk ke dalam neraka, suhiba ilaiha, dia akan diseret ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Maka orang yang tuli tidak bisa mendengarkan dakwah Islam. Orang yang pikun ketika Nabi Muhammad SAW diutus, dan juga orang yang ahmak, yang tidak punya akal yang sehat, maka mereka tidak akan langsung diceburkan ke dalam neraka oleh Allah. Tapi mereka nanti akan berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini tidak masuk Islam, ya wajar. Saya ini tidak bisa masuk Islam, nggak paham apa-apa saya. Saya jangan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, maka Allah menguji, ya sudah, gini aja. Intinya di dunia itu kan disuruh taat kepada Allah. Nah, sekarang kalian taat juga kepada saya. Kalau kalian taat, berarti kalian dapat ridho. Kalau tidak, tidak dapat ridho. Nah, akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh masuk neraka. Ini ujian. Yang mau taat kepada Allah, yang penting mentaati Allah, maka menceburkan diri dalam neraka. Tapi malah selamat dari siksa neraka. Yang tidak mau malah diceburkan betul-betul ke dalam neraka yang sesungguhnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, di sini nomor 4, orang yang mati ketika masa fatrah. Contohnya siapa ini? Ini sebagian ulama berpendapat contohnya adalah bapak dan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bapak ibunya Nabi Muhammad ini mati sebelum Nabi Muhammad jadi nabi. Ibunya melahirkan Nabi Muhammad, setelah itu wafat ketika anaknya yaitu Nabi Muhammad masih kecil. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi usia 40 tahun, bapak ibunya tidak pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama berpendapat, bapak ibu Nabi itu bukan ahli neraka. Itu adalah ahli surga. Kenapa? Dalilnya hadis ini. Warajulun mata fi fatrah. Demikian juga dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Surat Al-Isra ayat 15. Kami Allah tidak mungkin menyiksa sampai kami mengutus Rasul.
Nah, ini Rasul belum diutus, berarti tidak mungkin disiksa. Maka bapak dan ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan termasuk yang orang-orang yang akan dimasukkan dalam neraka. Berbeda dengan Abu Talib. Abu Talib itu sudah mengalami masa kenabian. Demikian juga paman-paman Nabi yang lain, ya, misalnya adalah Abu Jahal, kemudian Abu Lahab. Ini paman-paman Nabi yang kafir, sementara mereka sudah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya jujur ya, ini masalah khilafiyah. Sebagian lagi ulama berpendapat Bapak Ibu Nabi Muhammad berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah ahli neraka. Tapi ini permasalahan yang tidak penting bagi kita. Mau Bapak Ibu Nabi masuk surga atau mau masuk neraka, hubungannya dengan kita apa? Nggak ada hubungannya. Yang penting untuk kita adalah bagaimana usaha kita supaya masuk surga selesai. Mau Bapak Ibu Nabi masuk surga, Alhamdulillah, berarti senasib dengan yang kita inginkan. Kalau masuk neraka, ya atas keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 722.